Baik, ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema. Ketika rasa ingin bermaksiat terlintas di pikiran, kemudian rasa malas juga datang sehingga mencegah diri untuk memalingkan maksiat. Tunggu jemaah. Kemudian rasa malas juga datang sehingga mencegah diri untuk memalingkan maksiat ke maksiatan produktif. Apa maksudnya? Kesian. Apa yang harus dilakukan? Tunggu, nggak paham. Coba antum baca. Loh, hai, antum baca, paham baru kasih kenal. Nah, ini ana baca pertanyaan selanjutnya sampai ana paham nanti jemaah. Bagaimana sikap kita saat dizalimi dan difitnah di tempat kerja? Atasan saya sering mempersulit urusan saya. Kenapa musibah menimpa kita? Tadi udah disampaikan, salah satu tanda cinta Allah itu Allah kasih musibah. Dan Allah mengatakan di ayat lainnya bahwa musibah menimpa gara-gara dosa. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Maka tatkala engkau dizalimin sama atasannya, maka lihatlah, boleh jadi engkau menzalimin dirimu sendiri. Boleh jadi banyak dosa-dosa yang kau lakukan. Boleh jadi doamu kurang. Dengan dizalimin engkau jadi banyak berdoa. Jadi berbaik sangka. Tapi apa sikap kita menghadapi orang yang menzalimin kita? Yang pertama, kita bisa membalas kezaliman dengan yang setimpal. Salah satunya dengan mendoakan keburukan. Gimana cara mendoakan keburukan orang yang menzalimin kita? Ya doakan, ya Allah berikan hukuman kepada dia. Boleh jangan antum doanya ngawur. Ya Allah, mudah-mudahan kebakaran rumahnya, anak-anaknya mati semua. Nggak boleh cuma. Jadi, karena boleh jadi doa kita melebihi kezaliman dia. Akhirnya kita yang zalim sama dia. Maka kalau mendoakan, doakan yang sudah Allah berikan hukuman kepada dia sesuai dengan yang dia lakukan. Itu boleh. Tapi jangan sampai berlebih. Atau antum punya pilihan memaafkan dia. Sebelum memaafkan mungkin pilihannya antum nuntut di akhirat. Sudah, saya tuntut di akhirat nanti. Selesai. Yang ketiga, antum maafkan dia. Mana yang lebih baik? Iya, memaafkan lebih baik kalau itu memang memperbaiki dia. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya Allah yang menanggung. Karena ada orang-orang yang nggak pantas dimaafkan. Ada orang jangan dimaafkan, laporkan ke polisi dia. Kalau dia dimaafkan, dia akan menzalimi orang lain lagi. Terkadang keberadaan orang di dalam penjara lebih baik daripada dia di luar. Di luar dia tambah banyak dosanya. Ada orang yang seperti itu. Jadi ingat, ada orang yang dimaafkan karena pantas dimaafkan dan itu akan memperbaiki dia. Tapi ada orang yang kalau dimaafkan malah tambah jadi. Ada kejadian jemaah. Seorang suami nikah dengan seorang wanita, dapat berapa lama dibunuh istrinya. Akhirnya dia dipenjara, kemudian dikisos. Ternyata di penjara dia bertobat jemaah. Dia jadi menghafal Quran, ya ini itu. Pas hari dia hendak dihukum kisos, mertuanya kesian, dimaafkan. Setelah dimaafkan, dilihat anaknya ini soleh,
Akhirnya dinikahkan sama adiknya. Masya Allah. Dapat setahun atau berapa lama dibunuh lagi adik. Iya. Ada orang-orang yang sakit. Yang tadi, yang nggak pantas dimaafkan. Ketika dia dimaafkan akan lebih banyak lagi korbannya. Maka ingat, memaafkan itu kalau memperbaiki. Kalau ternyata kita memaafkan dia tambah jadi, ya jangan dimaafkan. Wah, anak ingin dapat pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Sekali lagi, ada orang-orang yang tidak pantas dimaafkan, dilaporkan ke penjara. Lebih baik kayak gitu. Ada orang yang utang enggak bayar-bayar. Tuh. Pernah lihat orang kayak gitu? Coba lihat kanan kiri antum. Mungkin ada di sini. Ngomong-ngomong, antum sudah kenal nggak dengan yang di kanan kiri antum? Antum kenal sama yang baju biru? Sama yang kacamata? Enggak juga. Bayangin jamaah, duduk bareng dari tadi nggak kenalan jamaah. Kenalan sekarang. Tanya, nah semuanya kenalan jamaah, bukan cuma dia. Anda nggak akan lanjutkan jawab ini kecuali antum kenalan dulu. Tanya namanya, kemudian dari mana, kerjanya apa. Ibu-ibu juga, ibu-ibu. Nah, sudah jemaah. Ya nanti dilanjutkan habis kajian. Baik, jadi tadi ada orang yang berhutang kemudian nggak bayar, atau orang yang menipu, antum jadi korbannya. Jangan kemudian antum diem, karena ada orang yang malu kena tipu jemaah. Kemudian dia diem, akhirnya temannya kena tipu, temannya kena tipu. Akhirnya 5 orang ini ketemu, oh saya juga pernah kena tipu. Bayangin, korbannya jadi lebih banyak. Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman atau dalam kondisi dia dizalimi. Itu para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang itu dizalimin kita tolong, jelas. Ini gimana berbuat zalim kita tolongin? Tolongin dia agar dia tidak melakukan kezaliman. Dengan kita mengatakan hati-hati sama fulan. Fulan nipu ana, ambil uang ana, modal, dan tidak pernah balik. Sehingga ketika dia datang ke fulan nggak akan dapat lagi. Yang selamat siapa? Dua-duanya. Fulan itu selamat, tidak nambah dosa. Orang-orang selamat, tidak diambil harta. Maka tolong jangan mendiamkan kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, mengapa doa buruk yang notabene bini apa aja hanya sekali terucap, bersifat spontan, bukan dari niat yang sesungguhnya, terucap karena emosi sesaat, itu lebih mustajab daripada doa kebaikan yang kuantitasnya harus sering dipanjatkan berulang kali. Syukran, jazakallahu khairan. Nah, itu hukuman buat Anda. Maka Nabi melarang, jangan doa keburukan buat diri kalian atau anak-anak kalian. Boleh jadi waktunya waktu mustajab. Ada malaikat yang mengaminkan, selesai aja. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabat datang meminta nasihat, apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Ternyata amarah ini kalau nggak ditahan berdampak buruk sekali. Seorang ayah ya, seorang ibu kadang-kala diganyang sama anaknya. Ada yang anaknya ngudo ya. Ada seorang anak tuh, dia kelas 3 SMA ya. Dia mungkin lulusan, dia mau pakai mobil bapaknya. Kepingin jalan-jalan malam sama sohib-sohibnya. Kata bapaknya, jangan nak, nggak usah nak. Ibunya
merayu bapaknya juga, ayolah kesian ini itu macam-macam. Apakah ambil itu kunci, semoga nggak balik engkau. Betul ya. Jam 12 malam nggak balik kan, dicari-cari ke kepolisian, ternyata tabrakan mati. Jangan doakan keburukan. Kita sakit hati, tahan, doakan kebaikan, semoga jadi baik buat anaknya. Makanya kita nggak tahu kapan doa kita dikabulkan. Oleh karena itu, jangan marah. Bagaimana takdir itu bekerja? Sifatnya fix atau telah ditetapkan, atau dapat berubah sesuai dengan pilihan kita atau ikhtiar kita. Apakah takdir bisa berubah karena orang lain, misalnya didolamin oleh orang lain sehingga kita di PHK? Jamaah rahimakumullah, tadi surat Al-Hadid di ayat 23-24 yang kita bacakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi atau di diri kalian melainkan itu sudah tercatat. Jadi bagaimana bekerjanya takdir ini? Yang pertama, ilmunya Allah Azza wa Jalla. Allah itu sudah tahu antum hari ini akan duduk di depan. Allah udah tahu. Dan itu dicatat. Kita tahunya kapan? Setelah terjadi. Allah tahunya sebelum terjadi. Allah sudah tahu. Allah akan tahu antum nanti keluar kehilangan sandalnya. Tahu antum sandalnya hilang? Nggak tahu kan? Pas hilang baru tahu. Tapi Allah sudah tahu. Allah tahu apa yang belum terjadi dan bagaimana kalau itu terjadi, kapan terjadi, Allah tahu. Maka bicara takdir itu bermuasal dari ilmunya Allah. Yang kedua, ilmunya Allah itu dituangkan dalam Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, pena. Pena diperintahkan untuk menulis ilmunya Allah tadi, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yang ketiga, keinginan Allah, masyiatullah, kehendak Allah. Kapan terjadinya Allah menghendaki, itulah akan terjadi pada waktu itu, pada saat itu. Yang keempat, penciptaan Allah untuk takdir itu. Jadi bermula dari apa? Ilmu dicatat, dikehendaki, jadi. Seperti itu. Apakah takdir Allah bisa berubah? Yang di Lauhul Mahfuz nggak bakal berubah, tapi yang di catatan malaikat boleh jadi berubah. Karena kita tahu penulisan takdir itu ada penulisan takdir seumur hidup. Kapan? Ketika berumur 120 hari. Kemudian ada takdir tahunan. Kapan? Lailatul Qadar. Semua itu merujuk kepada kitab induk kan? Kepada Lauhul Mahfuz. Kalau bicara bisa dirubah, ya bisa dirubah. Tapi siapa yang merubah? Ya Allah gitu. Allah dengan ilmunya tahu fulan akan dipanjangkan umurnya dengan silaturahim dia. Maka dia akan memperbanyak silaturahim. Dan rizki umpamanya. Ada fulan yang takdirnya sampai mati di rumah kontrakan. Oh tahu tuh. Iya saya kayaknya salah satu yang wah gak ada yang tahu. Boleh jadi nanti antum beli itu rumah jemaah. Ada yang seperti itu. Orang ini berusaha sekuat tenaga. Itu kewajiban kita. Jadi takdir itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Tugas kita beramal, berusaha, tapi jangan lupa bertawakal. Nyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dunia ini ujian. Dan pembagian rizki, pembagian kedudukan, kenyamanan, kelezatan di dunia ini bukan berlandaskan amalan, bukan. Enggak. Kita kadang-kala sering guyon sama sahib kita ya. Ketika sandalnya hilang, tergantung amalan mas. Amalan. Enggak. Ada orang yang gak pernah sholat kayak Raya. Ada orang yang sholatnya rajin, Masya Allah, miskin. Kita bisa bandingkan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Enggak. Jadi bicara takdir itu berusaha. Apa yang diperintahkan Allah kerjakan. Ketika
engkau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayyib. Istri ana, ini kalau sudah istri ana harus minum jemaah. Alhamdulillah. Istri ana sering menyebut kelebihan laki-laki lain, dan ana merasa cemburu. Bagaimana seharusnya sikap ana sebagai suami menghadapi istri ana yang seperti itu? Jazakallah khair. Apa ganti istri? Jamaah rahimakumullah, perempuan itu bengkok. Antum diangkat menjadi pemimpin. Dan sekali lagi ya, ketika Nabi SAW menjelaskan wanita itu bengkok, akalnya kurang, agamanya kurang, itu bukan untuk merendahkan wanita, bukan, tapi agar laki-laki tidak salah menyikapi wanita. Terus apa yang harus dilakukan menghadapi istri yang bengkok? Salah satunya menyebutkan laki-laki lain, ya kasih nasihat. Cari waktu yang tepat di malam hari, belikan coklat atau apa, terus minta sama dia, engkau tidak akan pernah bahagia ketika engkau membandingkan dengan orang lain. Masya Allah. Siap? Berapa menit lagi? 11 menit lagi kita. Nah, engkau tidak akan pernah berbahagia. Betul sih. Ketika orang sudah membandingkan dengan orang lain, nggak akan pernah bahagia. Maka engkau syukuri aku kayak gini. Engkau katakan fulan seperti itu yang engkau lihat. Engkau nggak tahu bagaimana dia sebenarnya. Dan kebanyakan orang itu ketika membandingkan, dia tidak fair. Dia membandingkan yang terbaik di A dengan yang terburuk di B. Ya nggak bakal ketemu. Ketika seorang anak lulusan, dia datang ke orang tuanya bawa rapot. Ayah, ini nilaiku. Dilihat sama ayahnya, nilainya 93 apa 97. Ayahnya mengatakan barakallahu fiik, masya Allah. Nah, ya. Terus dilihat lagi sama ayahnya, ternyata ranking 3 aja. Mulai sayang ayah. Siapa yang ranking pertama? Fulan. Kenapa bukan engkau? Kebahagiaan itu langsung hilang. Karena dia membandingkan. Seharusnya dia mah ini, alhamdulillah nak, makasih banyak nak. Semoga ke depan kau bisa jadi juara 1. Begitu pula tadi, istri yang suka membandingkan, sakit hati kalau dibandingkan jemaah. Bapak-bapak ya apa kalau dibandingkan? Mas, iku mas bojone tonggo mas. Ini ada kejadian orang Arab. Bang, kata dia, iya, engkau tahu bang, suaminya fulana, iya, fulana akan meninggalkan, iya, sama suaminya dibangunkan masjid wakaf buat istri. Bayangin bang. Apa kata suaminya? Iya, sebenarnya aku sudah ada tanah yang aku mau wakafkan, cuma engkau aja udah mati-mati. Mati sudah tak bangunkan masjid tuh jemaah. Loh iya ini jemaah. Artinya dia itu siapa sakit hatinya suami gitu jemaah. Dibanding nol jemaah. Itu tadi, engkau kasih nasihat istri. Enggak dia. Iya, aku seperti ini, punya banyak kekurangan. Kalau engkau menerima aku, ahlan wa sahlan. Tapi kalau engkau mau jadi istrinya fulan, ya terserah gitu. Betul loh jemaah. Jadi kadang-kala kita perlu duduk sama perempuan, dan ketika perempuan itu dikasih nasihat tidak mau mendengarkan, apa yang dilakukan oleh suami? Pisah ranjang. Pisah ranjang. Tidak mampu, anak saya tidak mampu, ya bismillah. Sudah itu. Betul. Karena pisah ranjang ini untuk menunjukkan keseriusan suami. Jangan deh, jangan. Ada cerita seorang laki-laki yang duduk sama istrinya di bawah
di bawah terangnya rembulan. Masya Allah. Akhirnya sang suami ngomong sama istrinya, istriku, engkau lihat purnama itu? Iya bang, kenapa bang? Engkau lebih indah dari purnama itu. Allahu Akbar. Ini ada orang lewat, mendengar seperti itu, punya ide jemaah. Dia mau ngomong sama istrinya. Pulang dia sampai rumah. Dedek sini dek, kata dia. Bawa keluar, dek, engkau lihat rembulan itu? Apa kata istrinya? Emangnya saya buta? Ya kelihatan. Nggak jadi sudah. Jadi kan tadi nggak bisa kita. Yang terjadi sama orang belum tentu terjadi sama kita. Memang kudu sabar gitu jemaah, kudu sabar. Tapi tadi ada proses yang harus dilakukan mendidik istri kita. Boleh jadi memang ya antum harus lebih baik lagi sama istri antum. Nah, ana mau nanya, bagaimana mengatasi futur yang berkepanjangan? Ana lulusan pondok, tapi saat ini malah kembali terjerumus dalam mendengarkan musik. Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahi jamaah, kenapa Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Karena memang hati itu bolak-balik. Nih lulusan pesantren yang mungkin dia punya hafalan Quran, bisa hilang hafalan Qurannya, bahkan bisa murtad. Perjalanan kepada Allah ini ada banyak begal yang menanti. Ada 4 begal. Siapa yang mau nyebutkan? 4 begal yang menanti kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, setan, nafsu. Setan pasti. Iya, nafsu. Egois sama nafsu kurang lebih lah, konjonya. Terus 4. Kurang 2 ini. Nah, iya antum. Setan, hawa nafsu. Diri sendiri sama teman. Ya, nafsu itu diri sendiri. Nafsu sama teman. Ada yang lengkap. Nah, dunia, setan, hawa, nafsu. Hawa itu keinginan, kecondongan. Nafsu itu jiwa. Kayaknya antum yang berhak dapat jamaah. Masya Allah. Ayo kasihkan. Nah, itu jamaah. Jadi dunia, kita berpikir dunia ini ya Allah menyenangkan. Dunia ini seperti wanita tua renta yang dihias sama muak. Tahu muak antum? Muak itu make up artis ya. Antum bisa ngelihat ada orang yang hitam jamaah, tahu-tahu jadi putih. Ya Allah, bojone sopo ini? Padahal bojone dia. Nah, tertipu itu dunia. Kemudian setan yang disebutkan tadi. Yang ketiga, hawa, kecondongan maunya ini itu. Yang keempat, an-nafs. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Bagaimana menghadapi semua itu? Doa. Wallah, banyakin doa. Allah itu janji, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka nasihat ana buat orang-orang yang futur, jangan berhenti membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Yang keempat, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikan aku bisa ngambil manfaat dari ilmu yang kau ajarkan kepadamu. Karena tadi ini lulusan pondok, ngerti, tapi tetap dilakukan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepada aku yang bermanfaat buat aku, wazidni ilman, dan tambahkan ilmu buat aku. Yang terakhir baca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku, dan air maniku. Barakallahu fiik jamaah. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah kepanasan dan antum juga mungkin sudah kepanasan. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jal. Malam ini malam Jumat, perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.